Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, pagi bagi yang menemukan channel kami, yaitu channel SOT TV. Batu yang menyerupai perempuan saling berpelukan. Ingin tahu sejarahnya bagaimana? Kenapa bisa jadi batu? Kenapa bisa berpelukan? Nah, penasaran bukan? Ikuti perjalanan kami hanya di SOT TV. Yang berbahagia, penonton setia channel SOT TV di mana saja kalian berada. Hari ini saya ada di daerah mana tadi? Di daerah Puuwonua. Selamat datang di daerah Puuwonua. Kami atas nama Master Sejarah singgah di tempat ini. Terima kasih atas dukungannya warga di sekitar ini. Kami telah diizinkannya oleh Bapak Kepala Desa, beliau sehingga kami diizinkannya untuk eksplor di tempat yang bersejarah ini. Terima kasih untuk warga di sekitar ini. Mudah-mudahan usahanya semuanya diberikan kelancaran, keberkahan, dan sehat dan keluarga. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, penonton setia channel SOT TV di mana saja kalian berada. Kami akan mengeksplor di sebuah tempat yang mana tempat ini banyak dibicarakan oleh warga setempat karena tempat ini cukup bersejarah. Yaitu tempat legendanya ada sebuah batu yang menyerupai perempuan. Dan konon menurut cerita warga, batu yang menyerupai perempuan itu adalah manusia, sehingga konon menurut cerita itu batu menyerupai perempuan ada dua pasang, yaitu sepasang kakak dan beradik. Mereka berlayar bertahun-tahun sehingga mereka itu berhubungan begitu, hingga akhirnya mereka terdampar di tempat ini menjadi batu begitu. Dan konon menurut cerita, batu itu yang menyerupai wanita di setiap beberapa bulan akan datangnya haid, seperti ilaharnya perempuan datangnya haid, maka akan keluar air dari rahimnya begitu. Pengen tahu situasi dan kondisinya batu menyerupai perempuan? Ikuti perjalanan SOT TV. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di mana saja kalian berada. Di sore ini kami dipandu Bapak Jamil, beliau sebagai Bapak Kepala Dusun di daerah ini untuk memandu kami di sini. Dan ini juga Bapak Ruslin, beliau juga sebagai warga pandu oleh sebagai Bapak Kepala Dusun ini untuk menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di sini begitu. Oke, pemirsa, kita akan tanya beliau tentang legenda batu menyerupai perempuan ini. Selamat sore, Pak. Bapak Ruslin, Bapak Jamil, Pak mau tanya, apakah batu ini diketemukan pada tahun berapa? Mungkin Bapak tahu tahun berapa?
Oh, ini sudah lama ya. Oh begitu. Oh jadi dia tahunya itu bapak sebelum lahir juga sudah ada. Oh begitu Pak ya. Oke kalau gitu. Oke jadi pemirsa, bapak ini sebelum lahir batu yang menyerupai perempuan itu sudah ada, mungkin sudah ratusan tahun ke depan begitu ya Pak ya. Dulu begitu. Dan Pak mau tanya, apakah mayoritas penduduk di sini apa kegiatannya? Nelayan. Selain nelayan, apakah bertani kah? Apakah pekerja perusahaan gitu? Oh begitu. Petani juga ada. Tapi yang saya lihat paling utama itu nelayan ya Pak. Nelayan. Oh begitu ya Pak ya. Jadi mayoritasnya paling diutamakan nelayan ya. Jadi penghasilannya itu dari nelayan gitu ya. Kalau dari segi pertanian bagaimana? Maksudnya tidak terlalu banyak yang mengelola tanaman atau palawija gitu ya Pak ya. Sebagian, tapi kebanyakan ini melaut ya, nelayan gitu. Oh begitu. Oke pemirsa, Bapak sudah menjelaskan daerah ini mayoritasnya dan kegiatan sehari-hari yaitu paling utama di sini nelayan begitu. Oke, terima kasih atas nontonnya dan kita akan eksplor ke tempat yang legenda ini. Terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih saya juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantang di Gelombang Cinaso TV. Ada yang lewat berikut ini. Kami anak Sulawesi Tenggara ingin tahu tentang sejarah. Kami anak Sulawesi Tenggara ingin tahu tentang sejarah. Pemirsa yang berbahagia menonton setia Cinaso TV di mana saja kalian berada. Di sore ini menjelang azan maghrib di daerah ini sudah terlihat atau masih terlihat nelayan yang merawat perahunya, karena di sini mayoritasnya nelayan begitu. Dan di samping nelayan ini ada suatu legenda yang tak terlupakan dan sangat menakjubkan. Ada sebuah batu yang menyerupai perempuan begitu. Dan ini situasi dan kondisi di sore dulu, mungkin kurang lebih dari 50 tahun dulu air laut sampai ke atas ini. Jadi ini bekas terjangan ombak dulunya, karena dilihat ada lengkungan-lengkungan bekas terjangan ombak laut, dikarenakan cuaca dan kondisi yang sangat berubah dari bulan ganti tahun, dari masa ke masa banyak perubahannya. Jadi ini dulunya bekas karang-karang batu ini bekas terjangan air laut begitu. Dan sekarang air laut tidak bisa lagi ke atas karena mungkin juga perubahan cuaca dan perubahan ekosistemnya begitu. Dan akhirnya para nelayan perahu-perahunya ini bersandar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di mana saja kalian berada. Kalau siang seperti ini jelas terlihat kan. Nah ini, kalau yang paling bawah itu adalah kakinya, begitu. Ini kaki, kita tunjuk ya. Ini kakinya, kanan dan kiri ini kakinya, ke atas sedikit ini betisnya ya, betisnya ini, terus ini pahanya. Setelah pahanya
kemaluan perempuan itu yang biasa kita kenal itu adalah rahimnya, begitu. Dan konon menurut cerita warga di sekitar ini banyak yang mengatakan di akhir bulan atau di beberapa bulan ke depan batu ini akan mengeluarkan sperma seperti layaknya perempuan keluar haid, begitu ya. Nah, untuk bulan ini mungkin lagi sehat, begitu. Dia akan mengeluarkan air sperma seperti layaknya perempuan datang bulan, begitu. Nah, terus maju ke atas. Nah, ini pusarnya. Ini pusarnya. Lalu ini pinggulnya. Ini pinggulnya, ini juga pinggulnya. Nah, ini lengkengan tubuhnya. Terus ini dulu sebelum tidak ada yang merusak, di sini terlihat tonjolan susunya ke depan. Nah, seperti ini tonjolan susunya ke depan. Terus ini ke atas ini matanya, terus ini apa namanya itu kepalanya, begitu. Posisi kepalanya di sini. Nah, begitu. Ini posisi kepalanya di sini. Nah, begitu. Dan kita lihat dari samping kanan seperti tonjolan telinga, begitu ya. Seperti tonjolan telinga. Kita kita telusuri dari kiri juga ini ada tonjolan seperti telinga, begitu. Nah, ini nih. Begitu. Ini ada. Begitu. Nah, pemirsa, begitu ya. Jadi jelaskan, ini adalah bukan batu biasa, tapi ini manusia perempuan yang dikutuk jadi batu. Konon menurut cerita warga, batu ini, perempuan ini dikutuk karena melanggar hukum aturannya yang tidak boleh, gitu ya. Karena perempuan ini bersetubuh dengan kakaknya, jadi sedarah, begitu maksudnya. Nah, jadilah perempuan ini dikutuk jadi batu, akhirnya terdampar nempel di karang ini, begitu. Kita lihat ke bawah lagi, terus ini di bawahnya ada terus yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan dulu ini sangat jauh, begitu, dan sangat tebingnya, begitu. Untuk mungkin dari bulan ganti tahun penuh perubahan, akhirnya jadi rata seperti ini, begitu. Dan di sampingnya warga setempat membangun sebuah tempat santai duduknya para nelayan. Kita bisa lihat. Nah, ini di sampingnya manusia yang jadi batu. Nah, inilah ada tempat santainya para warga di sini di saat santai sudah melakukan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Sekretaris Desa Bubonua, wakil daripada Kepala Desa Bubonua, Kecamatan Langkasmulyo. Terima kasih dan sangat menyambut baik terkait masalah ada dari SOTI TV yang datang di Desa Bubonua untuk mengungkap sejarah yang ada di Desa Bubonua. Kami sangat berterima kasih sekali karena ini juga bisa menjadi edukasi buat adik-adik ke depan, terutama yang berumur yang kelahiran tahun 2000 ke atas sudah mungkin tidak mengetahui tentang sejarah yang ada di Desa Bubonua. Jadi untuk itu harus ini kami sangat mengapresiasi sehingga nanti ke depannya anak-anak yang lebih muda yang tahun 2000-an bisa mengetahui bahwa ada sejarah yang ada di Desa Bubonua yang sampai saat ini mungkin masih banyak yang belum tahu terkait masalah sejarah tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sudah ada hal seperti begini yang datang untuk memberikan atau mengungkap semua sejarah-sejarah yang ada di Desa Bubonua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.